Birna Bjarnadottir dilahirkan pada tanggal 28 November 1996 di Islandia. Menurut keluarga dan teman-temannya, dia seorang gadis yang spontan dan suka menjahili teman-temannya. Dia sangat cerdas, cantik, dan mandiri. Dia juga penyuka hewan serta memiliki hobi bermain piano. Gadis ini memiliki semua potensi yang bagus dalam dirinya. Dia merupakan paket lengkap, cantik luar dan dalam. Birna suka bertemu orang-orang baru dari seluruh dunia. Saat berusia 20 tahun, Birna bekerja sebagai asisten penjualan di superstore di daerah Reykjavik. Sebagai pegawai, dia sangat bertanggung jawab yang selalu datang tepat waktu. Di tanggal 13 Januari 2017, Birna hangout di sebuah klub bersama teman-temannya di pusat kota Reykjavik. Dia meninggalkan klub sendirian pada jam 5 keesokan paginya. Birna terlihat dalam CCTV setelah berhenti membeli sesuatu untuk dimakan dan kemudian pergi ke jalan utama, kemudian menghilang dari rekaman CCTV. Islandia adalah salah satu negara teraman di dunia. Sangat umum bagi wanita berjalan sendirian di tengah malam karena tidak ada satupun yang akan mengganggu mereka. Tingkat kejahatan di negara ini hanya satu kasus pembunuhan setiap tahunnya. Dan ada rasa kebersamaan yang kuat bagi orang-orang di sana yang telah diajarkan sejak masa kanak-kanak untuk saling menjaga satu sama lainnya. Selain itu, ada begitu banyak kamera CCTV sehingga polisi pun biasanya tidak membawa senjata saat keluar ketika mendapatkan panggilan. Masalah dimulai ketika pada hari Sabtu paginya, Birna tidak datang bekerja, yang hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia selalu datang tepat waktu, sehingga ketika dia belum datang, rekannya menelpon ponsel Birna yang tidak dijawab dan kemudian menelpon ibunya untuk menanyakan keberadaan Birna. Ibunya menjadi sangat khawatir karena Birna selalu mengabari keluarganya dimanapun dia berada. Di hari yang sama, ibunya melapor pada polisi sekaligus memposting di media sosial meminta agar orang-orang membantu untuk membagikan postingan tersebut agar putrinya bisa ditemukan. Menurut polisi, ponsel Birna aktif terakhir kalinya pada jam 9 pagi. Dan melalui lacak lokasi, sinyal ponselnya berada di kawasan industri sejauh 6 mil dari selatan Reykjavik. Ibunya bersama keluarga lain mendatangi daerah tersebut sambil mengetuk setiap pintu, menanyakan jika ada yang pernah melihat putrinya berada di daerah itu. Yang hasilnya nihil. Saat itu polisi masih belum khawatir karena kebanyakan sejumlah orang yang hilang di daerah sana adalah pemburu, para pendaki, orang yang terlibat obat terlarang, penderita kesehatan mental, atau pengidap Alzheimer, yang semua ini biasanya hanya terjadi di pinggiran kota. Sementara di pusat kota sendiri, anak-anak muda yang dilaporkan hilang biasanya akan kembali keesokan harinya karena mereka hanya menginap di rumah teman. Dalam beberapa hari, kasus tersebut menarik perhatian media. Nama serta foto Birna terpajang di semua TV dan koran. Namun, mereka masih tidak menemukan petunjuk apapun. Polisi yang masih meneliti CCTV berhasil menemukan titik di mana Birna menghilang. Menurut mereka, kemungkinan saat itu Birna menaiki sebuah mobil yang sedang lewat di titik buta CCTV. Dan mereka menemukan mobil yang diduga dinaiki Birna, sebuah Kia Rio berwarna merah yang berjalan berlawanan arah dengan Birna. Namun karena kualitas video yang buruk, plat mobil tersebut tidak terlihat dengan jelas. Namun, yang menjadi masalah berikutnya, ada banyak jenis mobil dengan warna yang sama di kota itu. Sehingga mereka kembali menemukan jalan buntu. Orang tua Birna yang sedang putus asa bersikeras jika putrinya tidak akan pernah melarikan diri atau pergi tanpa pamit pada keluarganya. Polisi yang belum menemukan bukti kuat memutuskan mengadakan konferensi pers yang bertujuan untuk meminta bantuan masyarakat untuk menemukan Birna atau mengidentifikasi mobil merah tersebut. Menurut sebuah berita koran, polisi memperlakukan ibu Birna sebagai ibu yang histeris.
Ibunya mengatakan pada media jika Birna fasih berbahasa Inggris dan bisa jadi dia dihentikan oleh beberapa turis yang ingin menanyakan sesuatu dan kemudian terjadilah hal yang buruk. Menurutnya, Birna baru putus dengan pacarnya yang berasal dari Utah, Amerika karena tidak sanggup menjalani hubungan LDR. Namun selain hal tersebut, yang menyulitkan pencarian bukanlah tingkat kejahatan, melainkan kondisi alam Islandia yang sangat ekstrim. Dengan tumpukan salju tinggi yang turun di malam itu, serta suhu minus 9 derajat Celcius, sangat sulit menemukan jejak Birna. Sejak saat itu, tim khusus orang hilang bersama ratusan sukarelawan mencarinya di lokasi terakhir tempat sinyal ponselnya berada. Daerah itu berada di pelabuhan dengan area berpagar. Area tersebut adalah lokasi yang sulit terletak antara darat dan laut. Namun dua orang relawan muda menemukan 11 sepatu boot milik Birna. Para penyelam mencari Birna di laut yang dingin dan separuh membeku. Drone berterbangan di mana-mana, serta para detektif memeriksa seluruh CCTV di area dermaga. Saat itulah tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil merah yang sama terlihat dalam CCTV memasuki area dermaga pada jam 6 pagi di hari Birna menghilang. Namun kali ini mereka beruntung karena CCTV di dermaga tersebut memiliki kualitas yang baik sehingga mereka bisa melihat dengan jelas nomor plat mobil tersebut. Saat ditelusuri, mobil tersebut adalah mobil sewaan yang pada hari kejadian disewa seorang pria bernama Thomas Olsen berusia 25 tahun. Thomas seorang kru kapal pukat dari Greenland bernama The Polar Nanook. Thomas telah mengembalikan mobil tersebut pada hari Sabtu sesudah jam 12 siang. Ketika polisi mencari mobil tersebut, saat itu mobil tersebut sedang disewa oleh sepasang suami istri. Polisi menemukan jejak darah Birna dan suami istri itu pun mengeluhkan tentang bau bahan kimia yang menyengat di dalam mobil. Polisi yang telah memiliki tersangka melakukan pencarian terhadap Thomas Olsen yang terakhir kalinya terlihat meninggalkan mobil bersama seorang pria lainnya bernama Nikolaj Olsen. Walaupun memiliki nama belakang yang sama, namun mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Kapal pukat tersebut meninggalkan dermaga pada Sabtu siang dengan dua tersangka yang menuju ke Greenland. Polisi sempat khawatir karena jika kapal tersebut telah berada di perairan asing, tersangka akan dengan mudah menyingkirkan semua barang bukti. Kepolisian menghubungi pihak berwenang di Greenland untuk menjelaskan tentang kasus tersebut. Saat itu, kedua pria itu melakukan rutinitasnya seperti biasa. Namun, tiba-tiba Thomas menjadi ketakutan setelah menerima pesan di Facebook yang berasal dari reporter di Islandia yang mengajukan pertanyaan tentang hilangnya Birna dan bagaimana mobil sewaan itu ikut terlibat di dalamnya. Sejak menerima pesan tersebut, reaksinya menjadi aneh dan wajahnya terlihat pucat. Dia pun menunjukkan pesan tersebut kepada kapten kapal yang mengatakan jika Thomas tidak perlu merasa khawatir jika dia tidak bersalah. Kapten juga memberinya beberapa obat penenang untuk menenangkannya. Kapten sendiri merasa khawatir dan curiga bahwa anak buahnya terlibat dalam hal itu. Dengan alasan ini, sang kapten berunding dengan kru senior dan mereka memutuskan kembali berlayar ke Islandia. Mereka memberitahu pada Thomas dan Nikolaj bahwa kapal mengalami kerusakan pada mesin sehingga harus kembali ke pelabuhan untuk diperbaiki. Sang kapten juga memutus jaringan wifi di kapal agar tersangka tidak membaca berita tentang kasus tersebut. Saat kapal menyeberang ke perairan Islandia, pasukan khusus anti-teroris The Viking Squad dengan menggunakan helikopter serta menghadapi gelombang setinggi 8 meter akibat cuaca buruk, berhasil naik ke kapal dan menangkap keduanya. Mereka ditahan selama 12 jam di dalam kabin sebelum kembali ke Islandia. Ketika kapal merapat di dermaga, keduanya dibawa untuk mencari Birna bersama dengan 800 orang relawan. Pada tanggal 22 Januari 2017, tubuh polos Birna ditemukan di laut di dekat mercusuar yang berjarak 26 mil dari lokasi awal Birna dibuang. Menurut hasil forensik, Birna telah dicekik dan mengalami memar parah di wajahnya.
Tetapi penyebab kematiannya adalah karena tenggelam, yang menandakan Mirna dilempar ke dalam laut yang dingin dalam keadaan masih hidup. Saat diinterogasi, Thomas memberikan detail yang sama. Namun Nikolaj mengatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saat itu dia tertidur akibat mabuk. Berdasarkan CCTV, di sana terlihat jelas Nikolaj yang setengah sadar. Namun Thomas kembali merubah pernyataannya dengan mengaku jika di malam itu ada dua gadis berada di dalam mobil. Keduanya duduk di kursi belakang dan 1 jam kemudian dia menurunkan mereka di satu tempat. Hal itu sangat tidak mungkin karena selain darah di mobil, polisi menemukan SIM milik Mirna yang dibuang Thomas di tong sampah di atas kapal dengan sidik jari Thomas di atasnya. Dia juga terlihat di CCTV sebuah supermarket saat membeli cairan pemutih, kantong plastik, serta baju baru pada jam 7 pagi. Di dadanya ditemukan luka goresan kuku dan DNA-nya menempel pada sepatu boot milik Mirna. Setelah 2 minggu pemeriksaan, polisi membebaskan Nikolaj yang terbukti tidak terlibat. Mereka juga menemukan 23 kg marijuana di dalam kabin milik Thomas yang bernilai lebih dari $1 juta. Di tanggal 30 Maret 2017, Thomas dituntut atas pembunuhan dan kepemilikan obat terlarang. Namun, dia hanya mengakui kepemilikan obat terlarang, sementara dalam kasus Mirna dia mengaku tidak bersalah. Saat itu, dia kembali merubah ceritanya dengan mengatakan jika Nikolaj ikut terlibat dan menuduh Nikolaj yang telah melenyapkan Mirna. Namun, tidak satupun orang yang mempercayainya. Dia berakhir dengan vonis hukuman penjara selama 19 tahun. Tidak menerima hukuman tersebut, Thomas pun mengajukan banding yang untungnya ditolak oleh pengadilan.